Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam kepada Rasulullah, kepada para sahabat Rasulullah, kepada para ulama yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia kepada seluruh jamaah Jumat yang kahadir ni ba uronyo. Alhamdulillah karena bertemu getanyo ba hari yang mulia di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia dalam rangka menunaikan ibadah mulia salat Jumat. Maklum tanya ketahui bahawa Jumatnya uro mulia. Banyak alasan mengapa hari Jumat ini mulia. Sayyidul Ayyam, pang ule urau, doa istijabah ba urau Jumat, fahala nelipat ganda ba urau Jumat. Demikian mulianya hari Jumat, maka sangat beruntung bila katanya berada di tempat mulianya pada urau yang mulianya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, semua orang ingin memiliki kemuliaan. Ingin memiliki kemuliaan di dunia dengan banyak harta, dengan jabatan, dan juga dengan ilmu. Tapi tidak semua orang bisa meraih itu. Berat sekali bila kita ingin meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kemuliaannya ke yang tanyo cari dalam hidup, ridha Allah. Puncak dari ridha ka mulia katanya. Ketika sudah mulia, tidak ada pilihan lain kecuali apa yang kita inginkan Allah berikan. Berat memang untuk memperoleh kemuliaan. Perlu perjuangan, pengorbanan, hansip dengan ibadah wajib. Tidak cukup hanya sekedar solat, puasa wajib, dan amalan wajib lainnya. Namun harus dibarengi dengan amalan sunat. Bermacam amalan sunat. Solat sunat, apalagi tengah malam, berat sekali orang. Bangun tengah malam solat tahajud, berat. Maka perjuangan memperoleh kemuliaan di sisi Allah tidaklah mudah. Tidak banyak orang yang mulia di sisi Allah. Beruntung jika kita mampu mengamalkan amalan-amalan sunat, sedekah, puasa sunat, dan yang lainnya. Kalau hanya sekedar wajib, banyak orang yang mampu melakukannya. Tapi bagaimana dengan yang sunnah ini? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika berdakwah dihina, dicaci, dimaki, dilemparkan kotoran binatang. Tapi apa reaksi Rasulullah? Sabar. Kesabaran inilah membuat diri Rasulullah itu mulia. Apakah ketika beliau tidak sabar beliau tidak mulia? Mulia. Namun itu menjadi teladan bagi kita bahwa mencari kemuliaan itu tidak mudah, berat sekali. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah sama persis seperti Rasulullah, dihina, dihalang-halangi oleh kerabatnya, oleh raja kafir ketika itu, dihalangi. Tapi Nabiullah Ibrahim tetap sabar, tetap ikut petunjuk Rasulullah menyampaikan agama tauhid. Sabar. Lama sekali beliau tidak punya anak. Ketika umur 85 tahun baru dikaruniakan anak. Dalam kondisi senang bahagia, Allah perintahkan sembelih. Beliau sabar. Sabar sekali. Inilah yang mengantarkan diri Nabiullah Ibrahim mencapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berat perjuangannya. Bahkan namanya terus disebut dalam salat. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim. Demikian mulianya atas perjuangan. Maka jamaah mulia yang dirahmati Allah, tidak mudah bagi kita untuk meraih kemuliaan ini. Namun tidak ada salahnya jika terus memperbaiki diri, mencari ridha Allah, meraih kemuliaan sebagaimana yang Allah janjikan. Jamaah mulia yang dirahmati Allah, Allah ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan tidak aku ciptakan manusia semata-mata untuk ibadah kepadanya. Jin diciptakan untuk ibadah. Apalagi manusia. Hidup ini bukan untuk sekedar hura-hura, bukan untuk mengejar jabatan setinggi-tingginya, bukan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Banyak sekali manusia yang tidak beribadah kepada Allah. Banyak sekali manusia yang kafir kepada Allah. Banyak sekali yang Islam tapi tidak salat, tidak membayar zakat, tidak menunaikan haji. 7 miliar lebih penduduk bumi ini, hanya 2 miliar saja yang Islam. Dari 2 miliar hanya sebagian kecil saja yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya Islam, ibadah sekedar saja, lepas wajib sudah cukup. Padahal jika kita hidup dengan kondisi zaman seperti ini, tidak cukup dengan hal-hal yang wajib.
Kalau perlu tidak perlu pindah dari masjid, terus beriktikaf dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah manusia. Manusia memang selalu bergelimangan dengan dosa. Dosa kecil, dosa besar, dosa yang disengaja dan yang tak disengaja sekalipun, dosa zahir dan dosa batin. Terus mereka lakukan tanpa disadari. Maka perlu kita ketahui bahwa dosa-dosa inilah yang membuat masalah dalam hidup. Tidak ada masalah dalam hidup manusia kecuali disebabkan dosanya. Demikian kata Imam Ali karamallahu. Apapun masalah dalam hidup bersumber dari dosa. Kita tidak menyadarinya. Tertusuk duri di tangan pun, tertusuk jarum di tangan pun disebabkan dosa. Tersandung batu di jalan pun disebabkan dosa. Tapi kita hanya kurang menyadari. Kurang menyadarinya. Masalah dalam keluarga. Masalah kurang harta, kurang rezeki. Itu semua bersumber dari dosa. Tidak ada apapun musibah tanpa dosa. Cuma dosanya kadang dosa kecil. Kita lihat negeri ini. Hampir setiap saat kacau balau. Hampir setiap saat datang musibah. Di Aceh ada tsunami. Di Sulawesi ada tsunami. Di Jawa ada gunung meletus, banjir dan sebagainya. Itu tidak bisa dianggap hal-hal biasa. Ada dosa yang menyebabkan musibah itu datang. Kadang dosa pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Kadang dosa rakyat yang selalu mencaci memaki pemimpinnya. Tidak ada apapun musibah kecuali dosa. Kecelakaan di jalan, berbagai masalah yang pada intinya dosa. Maka harus kita sadari dosa inilah yang memicu kita berhadapan dengan bermacam masalah kehidupan, baik dalam keluarga, terhadap tetangga, terhadap pemimpin dan sebagainya. Imam Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh kaumnya ketika itu, mengadu, "Ya Syekh, kami sedang mengalami musim paceklik." Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Beristighfarlah. Lalu datang lagi orang lain mengadu nasib. "Ya Syekh, kami mengalami kemiskinan." Beristighfarlah, jawab Imam Hasan Al-Basri. Datang lagi orang yang lain. "Ya Syekh, kebun-kebun kami sudah kering, tidak lagi berbuah." Beristighfarlah. Datang lagi orang yang keempat. "Ya Syekh, kami sudah lama menikah, namun belum dikaruniakan anak." Beristighfarlah. Datang orang bertanya, "Ya Syekh, kenapa begitu banyak masalah dalam hidup?" Jawabannya hanya beristighfarlah. Apa jawaban Hasan Al-Basri tersebut? Beliau membacakan surat Al-Fat.
Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Mohon ampun kepada Allah. Dialah yang menurunkan hujan dengan lebat. Dialah yang menambahkan harta dan anak untukmu. Dialah yang menumbuhkan tanam-tanaman yang berbuah dengan air yang mengalir di bawahnya. Ibnu Katsir berkata, ayat ini menceritakan bahwa Allah akan memberikan harta, kekayaan kepada siapapun yang meninggalkan dosa dan beribadah kepadanya. Maka jamaah Jumat yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari perbanyak istighfar dalam hidup. Istighfar, taubat, inilah yang menghalangi musibah bagi kita. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang betul-betul, yang sungguh-sungguh. Penuhi rukun-rukun taubat, menyesali, tidak mengulanginya lagi. Terus berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat, tidak ada cara lain selain bertaubat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari beristighfar 70 kali. Dalam riwayat yang lain sampai 100 kali sehari Rasulullah beristighfar. Bayangkan, beliau itu kekasih Allah, orang paling mulia di muka bumi ini. Syurga telah dijamin untuknya. Dosanya yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni. Tetapi beliau masih beristighfar sehari 70 sampai 100 kali. Apa karena beliau berdosa? Tidak. Tetapi karena beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syurga telah menantinya, merindukan Rasulullah. Tetapi tidak henti-hentinya beliau memohon ampun kepada Allah. Ibadahnya luar biasa. Siang malam. Amalan sunat, amalan wajib dikerjakan oleh Rasulullah. Bahkan pernah kakinya bengkak karena lamanya berdiri dalam solat. Pernah sahabat bertanya, "Ya Rasul, engkau ini kekasih Allah. Syurga telah dijamin untukmu. Mengapa engkau menyiksa diri berdiri dalam solat begitu lama sehingga bengkak kakimu?" Apa jawab Rasulullah? Tidak patutkah aku bersyukur kepada Allah? Demikian jawabannya. Maka jamaah mulia yang dirahmati Allah, selagi ada kesempatan, umur, bukan umur panjang, umur berkah, mudah-mudahan berkah. Karena ada orang yang kadang memahami umur panjang itu silaturahmi bisa memanjang umur. Tidak. Umur 70 tetap 70 tahun. Paling kalau ada sisa 10 tahun, sisanya selalu dalam ibadah kepada Allah. Itu bermakna umur panjang. Maka kita yang hidup di zaman serba tantangan ini perlu lebih giat. Mungkin kita tidak perlu meniru seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.
Namun jangan kalah dengan dosa-dosa kita. Amalan kebaikan kita jangan kalah dengan maksiat yang mungkin pernah kita kerjakan. Maka marilah jamaah mulia yang dirahmati Allah, bertaubat kepada Allah. Tidak ada masalah dalam hidup. Mesantok batai pun, tutup dengan jarum pun, itu ada dosa yang mungkin hana tak sadari. Dosa hati yang kadang iri kegop. Maka pernah dibuat acara terkait dengan musibah, bencana. Ada orang kita Aceh mengeluarkan statement, tidak ada kaitan dosa, tidak ada kaitan musibah dengan perbuatan manusia. Ini sungguh keliru ya. Hakikatnya musibah ini adalah dosa kita. Tangan-tangan kita lah yang mendatangkan bahaya dalam hidup. Kita lihat posisi masjid kita berubah arahnya karena gempa. Ini tidak sebagai fenomena saja, ada dosa kita di sini. Berapa banyak masjid di Banda Aceh berputar arah kiblatnya? Apa hanya karena gempa dan tsunami bergeser tanah? Tidak. Dosalah yang diawalinya itu. Maka mari kita bertaubat kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.